Halo teman-teman, ini adalah Pigeon Platinum Portable SSD 128GB. Saya tertarik mereview SSD portable ini karena bentuknya yang ringkas dan harganya cukup terjangkau. Bagaimanakah performanya? Yuk kita lihat sama-sama. Pigeon Platinum Portable SSD 128GB ini adalah sebuah portable SSD SATA. Jadi base-nya bukan merupakan SSD NVMe. Ini juga terlihat dari kecepatan maksimum yang diklaim hingga 550MB per second read dan 500MB per second write. Sedangkan pada website resminya, klaim SSD portable ini tertulis 460MB per second sequential read dan 420MB per second sequential write. Kecepatan ini identik dengan kecepatan SSD SATA. Karena base-nya adalah SSD SATA, maka tentunya portable SSD ini memiliki komponen utama yang sama dengan sebuah SSD SATA biasa. Controller yang digunakan pada portable SSD ini adalah Silicon Motion SM2259XT. Penggunaan controller ini juga terkonfirmasi pada aplikasi Harddisk Sentinel. SM2259XT adalah sebuah controller SSD SATA 6GB per second DRAM-less dengan fitur-fitur kunci seperti mendukung 4 channel NAND flash, NAND extend teknologi, dan diklaim mampu menghasilkan performa baca hingga 500MB per second dan tulis di 520MB per second. Dari segi fisik, SSD ini terbuat dari semacam logam yang cukup kokoh dan berat. Untuk mengkonversi antarmuka SATA ke USB, SSD ini menggunakan sebuah bridge yaitu ASMedia ASM235CM. ASM235CM ini merupakan sebuah bridge chip yang mampu menjembatani sinyal data dari USB 3.2 Gen 2X1 ke SATA 3 6GB per second. Nah, berhubung SSD portable ini menggunakan dua buah interface yaitu USB tipe A dan USB tipe C, alangkah baiknya kita bahas sedikit mengenai bandwidth interface USB yang ada saat ini. Coba teman-teman perhatikan tabel berikut. Pada website resmi, SSD portable ini disebutkan mempunyai transfer rate USB 3.1 Gen 2 10GB per second, super speed plus, dan pada kemasannya tertulis USB 3.2. Jadi SSD portable Pigeon ini merupakan SSD portable USB 3.2 Gen 2 10GB per second, super speed plus. Oke teman-teman, langsung saja kita uji portable SSD Pigeon 128GB ini. Pengujian saya lakukan di laptop Asus TUF Das F15 yang memiliki USB 3.2 Gen 2 10GB per second tipe C. Langsung saja ke pengujian yang pertama, yaitu uji sintetik Crystal Disk Mark 8. Berikut adalah hasilnya. Hasil Crystal Disk Mark 8 menunjukkan hasil yang sudah sesuai bahkan melebihi klaim websitenya. Sekedar perbandingan, berikut adalah perbandingannya dengan hasil pengujian SSD SATA 2.5 KYO Kaizen Prestige 128GB yang sama-sama menggunakan controller Silicon Motion SM2259XT. Lanjut ke pengujian AS SSD, berikut adalah hasilnya. Hasil yang cukup baik dengan skor 504. Berikut jika dibandingkan dengan Kaizen Prestige. Kemudian ATTO Disk Benchmark, berikut adalah hasilnya. Hasil yang kurang memuaskan dan sepertinya mengalami throttling karena sempat saya pegang. Portable SSD ini terasa cukup panas. Sensor suhu juga tidak bekerja dengan baik, hanya mentok di 49 derajat. Berikut adalah hasilnya jika dibandingkan dengan Kaizen Prestige. Oke, selanjutnya adalah uji transfer data. Yang pertama adalah mengcopy sebuah file bin berukuran 18,4GB dari SSD NVMe laptop ini. File tercopy dalam waktu 54 detik. Kemudian sebaliknya dari Pigeon Portable ke laptop ini. File tercopy dalam waktu 42 detik. Sayangnya saya tidak memiliki data pembanding dari SSD SATA untuk uji transfer file ini. Tetapi kemampuan menyalin file sebesar 18,4GB dengan waktu di bawah 1 menit menurut saya adalah hasil yang cukup bagus. Yang kedua adalah mengcopy sebuah folder 10,5GB yang berisi data kompleks dengan 21.000 lebih file dan 4.000 lebih folder. Dari SSD NVMe laptop ke Pigeon Portable dibutuhkan waktu 1 menit 21 detik. Sekedar pembanding, folder yang sama dapat tercopy dalam waktu 48 detik ke SSD KYO Prestige.
Walaupun perbandingan ini tidak bisa dijadikan acuan karena testbed yang digunakan berbeda, setidaknya di sini terlihat kecepatan write Pigeon Portable 128GB ini lebih lambat, walaupun tersambung dengan antarmuka USB 3.2 Gen 2 yang secara teoritis lebih cepat dari antarmuka SATA 3. Di sini dapat kita pelajari, antarmuka bukanlah satu-satunya faktor kecepatan transfer data, tetapi banyak faktor lain yang mempengaruhi. Kemudian sebaliknya dari Pigeon Portable ke NVMe laptop. Folder tercopy dalam waktu 53 detik, sedikit lebih cepat dari SSD SATA KYO. Jadi bisa dikatakan kecepatan read SSD Portable Pigeon 128GB ini setara dengan SSD SATA 2,5 inci yang terpasang secara natif. Selanjutnya adalah uji linear write test AIDA 64 disk benchmark untuk mengetahui besaran SLC cache pada portable SSD ini. Untuk hasilnya adalah saat 36% proses berjalan, kecepatan turun jauh ke kisaran 20-an MB per second. Jika kita hitung 36% dari size SSD, maka didapatkan hasil 42,9 GB. Hasil tersebut saya validasi kembali dengan mengcopy sekumpulan file dengan size total 110 GB ke SSD portable ini. Dan hasilnya adalah kecepatan turun drastis saat 38% proses berjalan. Kalau kita hitung 38% dari total file yang ditransfer, maka didapat angka 41,8 GB. Dari kedua hasil investigasi tersebut, didapat hasil bahwa besaran SLC cache SSD Portable Pigeon 128GB ini adalah antara 41,8 GB sampai dengan 42,9 GB, atau katakan saja sekitar 42,5 GB. SSD Portable Pigeon 128GB ini saya uji juga saat kapasitasnya hampir penuh. Berikut adalah hasilnya. Nah, berhubung saya punya data hasil benchmark sintetis antara USB 3.2 Gen 2 tipe C 10 gigabit per second dan USB 3.2 Gen 1 5 gigabit per second, tidak ada salahnya kita bandingkan saja hasilnya, walaupun testbed yang digunakan berbeda. Berikut adalah perbandingannya. Pada Crystal Disk Mark 8 terlihat perbedaan skor yang cukup kentara. Kemudian pada SSD juga terlihat perbedaan skor yang cukup mencolok, terutama pada write score. Nah, sayangnya pada ATTO kelihatannya SSD Portable Pigeon 128GB ini mengalami throttle, karena ATTO disk benchmark ini cukup memaksa SSD untuk bekerja keras. Suhu yang terbaca pada HW Info dan Crystal Disk Info sepertinya tidak akurat, karena angka 49 derajat tidak bergerak sama sekali saat pengujian. Kemudian berikut adalah perbandingan hasil uji transfer data. Untuk menyalin file 18,4 GB ke SSD ini, USB tipe C 10 GB per second unggul 2 detik saja. Lalu kalau sebaliknya, dari SSD portable juga ada keunggulan sekitar 3 detik. Selanjutnya, folder kompleks 10,5 GB. USB tipe C 10 GB per second juga unggul sekitar 3 detik saja. Lalu sebaliknya dari SSD portable cukup lumayan beda sekitar 7 detik. Karena SSD portable ini juga kompatibel dengan perangkat Android, saya juga mencoba melakukan pengujian yaitu menyalin file video dari dan ke SSD portable ini. Untuk menyalin file video 1080p sebesar 1 GB ke SSD portable ini diperlukan waktu sekitar 37 detik. Kemudian sebaliknya, untuk menyalin file yang sama ke internal smartphone diperlukan waktu 17 detik. Oke, setelah melakukan serangkaian pengujian, berikut adalah pendapat saya mengenai portable SSD Pigeon ini. Pigeon Platinum Portable SSD 128GB ini merupakan sebuah produk yang menarik karena harganya cukup terjangkau dan tentu memiliki kecepatan yang jauh di atas flash disk ataupun hard disk eksternal. Bahkan kecepatan yang dihasilkan setara dengan sebuah SSD SATA yang terpasang secara natif di SATA 3. Akan tetapi, adanya port USB tipe C pada SSD portable ini terasa kurang bermanfaat jika dilihat dari jenis SSD ini sendiri, yang merupakan sebuah SSD SATA dengan bandwidth maksimal di 6 Gbps saja. Jadi bandwidth 10 Gbps USB 3.2 Gen 2 tidak terpakai secara maksimal. Terbukti dari hasil pengujian kedua port ini hasilnya beda tipis saja dan tidak signifikan. Port USB tipe C ini hanya bermanfaat sebagai antarmuka pelengkap saja, misalnya untuk koneksi ke smartphone atau tab. Kemudian suhu yang tinggi juga cukup menghambat performa SSD portable ini. Rupanya bahan yang terbuat dari logam tidak mampu memberi efek maksimal sebagai cooling system. Bahkan di beberapa pengujian saya sampai menunggu SSD portable ini dingin dulu untuk melanjutkan ke pengujian selanjutnya agar hasil yang didapat lebih reliable. Lalu mengapa SSD portable ini cukup panas? Tidak lain karena komponen penyusun SSD portable ini cukup banyak
seperti controller SM2259XT, bridge controller ASM235CM, dan NAND flash yang menghasilkan panas secara bersamaan saat bekerja. Dengan harga Rp200.000 saat video ini dibuat, Vigen Platinum Portable SSD 128GB ini bisa dibeli sebagai pengganti flash disk untuk transfer file kecil hingga menengah, dan juga bisa digunakan untuk membackup file dari smartphone jika memori internal smartphone mulai menipis. Nah, buat teman-teman yang mau membeli SSD portable yang agak serius dan sering berkutat dengan file-file besar, saran saya belilah SSD portable NVMe yang benar-benar memanfaatkan jalur USB 3 Gen 2 10GB/s secara maksimal, walaupun tentunya merogoh kocek lebih dalam. Oke, demikianlah review SSD portable Vigen Platinum 128GB ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dukung channel ini dengan cara like videonya, subscribe, dan juga komen jika ada pertanyaan dan saran. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.